Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pembahasan kitab Al-Azkar ya, pasal yang membahas tentang takbir dan duduk istirahat ya. Jadi di Bulughul Maram ini juga dibahas tentang duduk istirahat. Itu ada berbagai macam sunnahnya kita duduk istirahat di dalam pada saat setiap takbir kayak gitu ya, di antara takbir di antara rakaat pertama dan rakaat kedua, di antara rakaat ketiga dan keempat. Itu yang untuk bilang sholat di atas satu ke atas lah, seperti itu ya. Ada duduk istirahatnya. Jadi kita kalau misalkan sudah bangkit selesai dari rakaat pertama itu mau bangkit lagi kayak gitu, jangan langsung buru-buru bangkit. Jadi duduk sebentar kayak gitu, baru berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat selanjutnya, seperti itu ya. Jadi faslun fi bayani hayati takbir, pasal yang membahas tentang keadaan takbir, wajah satil istirahat dan duduk istirahat. Faiza sajadata as-saniyah, ketika sujud, ketika melakukan sujud as-saniyata yang kedua, qala fiha, maka di antara kemudian membaca di dalam sujud yang kedua tersebut madzakarnahu fil ula sawaan, apa-apa yang telah kita sebutkan pada sujud yang pertama. Jadi sujud yang kedua ini bacaannya sama dengan sujud yang kedua, yang pertama. Itu yang sudah kita bahas ya di bab itu ya, bacaan sujud ya, baik itu subuhun kudus rabbus sama, subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh, itu sama. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu juga sama. Yang penting di situ memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibedakan, bisa juga tidak ya, itu. Nah, kalau umumnya di Indonesia itu dibedakan ya. Kalau misalkan ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau dia sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau saya nggak begitu repot ya. Saya baca semuanya sama, nggak ada masalah. Kalau toh pun juga beda juga tidak ada masalah. Intinya ruku dan sujud itu mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat sujud itu kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena posisi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pada waktu sujud. Itu posisi dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bacaan untuk sujud yang kedua ini bacaannya adalah sama. Faiza rafa'a ra'sahu minha, dan apabila seseorang tersebut mengangkat kepala daripada sujud, rafa'ah mukabbiran, maka dia bangkit sambil membaca takbir ya.
Jadi bangkit gini, Allahu Akbar sambil membaca takbir. Wajalasal istirahah, wajalasal istirahati, kemudian duduk istirahat, jalsatan latifatan, ya, duduk sejenak. Bihaisu taskunu harokatuhu sukunan bayinan, ya, sekiranya dianggap benar-benar berdiam, ya, benar-benar diam, benar-benar duduk tak kayak gini, baru kita bangkit seperti itu. Sumayakulu ila rokaatis saniyah, kemudian kita lanjut berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Wa yamudu takbiratal lati rafa'a biha minas sujudi ila ayyan tasiba qaiman. Wa yamuddu, dan memanjangkan at-takbirata, bacaan takbir, allati, yang mana ketika rafa'a biha, bangkit daripada bangkit, biha ini dengan allati, ya, minas sujud, dari sujud, ila ayyan tasibah qaiman, sampai benar-benar kita tegak berdiri, ya. Jadi ketika kita sudah bangkit untuk melaksanakan rakaat yang kedua, maka di situ kita disunahkan untuk memanjangkan takbir, ya, dan juga mengangkat kedua, Allahu Akbar, seperti itu, ya. Wa yakunu muddah ba'dalam min Allah, dan kita di sini mesti memanjangkan ba'dalam, setelah huruf lam di sini min pada lafaz Allah, jadi Allahu Akbar. Hadza ashahul aujahu li ashabina, dan ini adalah pandangan yang paling sahih di kalangan sahabat kami, yaitu kalangan sahabat Al-Imam Nawawi, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Walahum wajhun, dan ada pula ulama yang berpandangan annahu yarfa'u bi ghairi takbirin, bahwasanya sesungguhnya tidak perlu bangkit dari sujud bi ghairi takbir, tanpa perlu membaca takbir. Wajajlisu listirahah, dan kemudian melakukan duduk istirahat. Fa iza nahadha kabbara, dan ketika dia bangkit setelah duduk istirahat, kabbara, barulah dia membaca takbir. Ada juga yang berpandangan bahwasanya bangkit dari sujud itu tidak perlu membaca takbir, ya, tidak perlu kita membaca takbir bangkit dari sujud. Nah, setelah itu kita duduk istirahat sebentar. Nah, kemudian ketika kita bangkit setelah duduk istirahat tersebut, barulah kita membaca takbir. Itu pandangan ulama, sebagian ulama, ya. Jadi ada juga yang ulama berpandangan bahwasanya bangkit dari sujud kita takbir, ya. Habis itu duduk istirahat, baru naik lagi bangkit. Nah, ada juga yang berpandangan bahwasanya ketika kita bangkit dari sujud, sudah bangkit dari sujud yang kedua, maksudnya sujud yang kedua, itu nggak perlu takbir, tapi duduk istirahat saja. Begitu kita mau naik, nah baru takbir, ya, seperti itu. Ada pandangan-pandangan yang lain. Jadi ini maksudnya di sini bangkit dari sujud yang kedua, ya. Jadi bangkit dari sujud yang kedua itu kita baca takbir, duduk istirahat. Sebentar. Oh, sorry. Yang paling sahih itu maksudnya begini, ini salah, ya.
memanjangkan matnya. Jadi memanjangkan bacaan sampai benar-benar berdiri. Ya, sampai benar-benar berdiri. Itu ya. Jadi satu kesatuan dengan duduk istirahahnya. Jadi kita sujud yang kedua, bangkit Allahu Akbar, naik kayak gitu. Nah, itu dipanjangkan. Itu pandangan yang paling sahih ya menurut sahabat-sahabatnya Imam Nawawi. Tapi ada juga yang berpandangan begitu kita bangkit nggak perlu ini dulu begitu kita bangkit sujud kedua nggak perlu baca takbir. Nah, ketika sudah kita naik, nah itu baru takbir. Sudah kita ini kan kita bangkit dari sujud nih. Yang kedua set nggak perlu takbir. Pas naik Allahu Akbar, ya sudah kita berdiri baru kita membaca takbir. Itu pandangan yang kedua. Wawajhu sahalisun, pandangan yang ketiga mengatakan ayyarfa'u minas sujudi mukabbiran. Ya, di saat mengangkat kepala dari sujud mukabbiran, membaca takbir. Ini sujud yang kedua ya. Ketika kita mengangkat kepala dari sujud yang kedua itu kita membaca takbir. Wa idza jalasa, maka apabila kita melakukan duduk istirahah, qata'at takbir, kita menghentikan takbir. Sumayakumu bighairi takbirin, kemudian bangun tanpa membaca takbir. Jadi gini, kalau pandangan yang kedua di sini kita ketika mengangkat mengangkat kepala dari sujud yang kedua itu kita membaca takbir Allahu Akbar. Duduk istirahat sebentar itu takbir sudah selesai. Jadi Allahu Akbar ketika kita naik, nah itu kita sudah tidak usah membaca takbir. Sudah berdiri itu tidak usah membaca takbir. Jadi di sini pada saat kita mau bangkit dari sujud yang kedua ada 3 pandangan. Ada yang dibaca panjang tuh. Biasa imam kalau yang saya lihat itu memang dia macam-macam tuh. Yang pertama dia baca panjang dulu, Allah, istirahat, baru dia naik, Akbar. Nah, dia sudah berdiri kayak gitu, seperti ini, kayak gini, takbir, Akbar. Itu untuk yang pas dia posisi rokaat kedua, untuk meneruskan rokaat yang kedua. Ada juga yang imam itu dia bangkit dari sujud, ya bangkit dari sujud yang kedua dia tidak baca takbir. Begitu dia duduk istirahat sebentar, begitu dia baru berdiri kayak gitu, berdiri untuk rokaat yang kedua, baru dia takbir Allahu Akbar, seperti itu ya. Ada juga yang dia ketika bangkit dari sujud yang kedua dia baca takbir nih Allahu Akbar, duduk istirahat dia potong, dia berhenti. Begitu dia naik, dia nggak baca takbir. Ya, jadi Allahu Akbar. Akbarnya itu pas posisi dia duduk istirahat. Baru dia naik baru dia berdiri tanpa membaca takbir. Itu ada 3 macam ya, tiga pandangan ulama ketika bangkit dari sujud yang kedua, ya. Bangkit dari sujud yang kedua. Ini kita pada saat kita mau melanjutkan rokaat selanjutnya ya, baik itu rokaat kedua, rokaat ketiga, mau keempat, seperti itu. Wala khilafa annahu, dan tidak ada perbedaan annahu sesungguhnya layati tidak boleh membaca bitakbirataini 2 kali takbir fi hadal maudi pada kondisi yang ini ya.
Wa inama qala ashabuna, dan sesungguhnya sahabat-sahabat kami berkomentar al wajhul awal al ashahu, pandangan yang pertama jauh lebih sahih ya. Jadi tidak boleh kita ada dua takbir pada kondisi seperti ini ya. Pada saat kita bangkit dari sujud yang kedua, kita baca takbir gitu, kemudian duduk istirahat sebentar, pas kita mau berdiri lagi, kita baca takbir lagi. Itu tidak boleh ya. Tidak ada yang ulama yang mengatakan bahwasanya kita boleh membaca dua takbir pada satu kondisi ya, pada satu hal ya. Itu tidak ada perbedaan pandangan. Nah, itu karena sesungguhnya sahabat kami berkomentar bahwasanya pandangan yang pertama jauh lebih sahih ya. Jadi dia panjangkan tuh pada saat kita Allahu Akbar, kita bangkit dari sujud yang kedua, itu mulai kita takbir Allahu Akbar, itu akbarnya itu sudah posisi kita berdiri ya. Seperti ini, angkat tangan baru seperti ini. Itu kondisinya. Li'alla yakhluwa juz'um minas sholati an zikri. Alasannya agar tidak ada satupun bagian yang terlewat daripada sholat ya, di dalam sholat, daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kalau kita membahas masalah teorinya mungkin agak lebih ribet, tapi kalau teman-teman praktekkan sebenarnya simpel aja ini. Jadi Allahu Akbar yang biasa teman-teman jumpai di masjid-masjid, imam ya seperti itulah yang paling sahih. Jadi dia panjangkan bacaan takbirnya itu sampai dia posisi berdiri kembali untuk melaksanakan rakaat selanjutnya. Itu yang paling sahih ya. Jadi itu takbir yang dibahas ya. Jadi fungsinya kenapa, alasan ulama di situ bahwasanya memanjangkan bacaan takbir sampai kita berdiri tegak kayak gini, itu supaya tidak ada satupun bagian pun yang terlewat di dalam sholat itu daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yang kita bahas adalah duduk istirahatnya ya. Jadi duduk istirahat itu hukumnya seperti apa? Ya, tadi kita sudah bahas takbir, kemudian di situ juga takbir pada saat kita bangkit dari sujud yang kedua ya. Ini. Nah, kemudian duduk istirahatnya itu hukumnya seperti apa? Wa'lam, dan ketahuilah an-najasatal istirahati sunnatun. Bahwasanya duduk istirahat tersebut hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita mengikuti pandangan yang pertama yang paling sahih tadi, pada saat kita bangkit dari rakaat dari sujud yang kedua, itu artinya kita panjangkan Allahu Akbar, itu duduk dulu sebentar baru naik. Seperti itu. Itu masih posisinya membaca takbir. Shahihatun sabidatun, yang mana hadis tersebut adalah sahih yang tetap fi sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, wa ghairihi, dan selain dan lainnya, min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mazhabuna, dan menurut mazhab kami di sini istihbabuha lihadhihi sunnati, sunnahnya duduk istirahat ini karena hadis Nabi ya dari Sahih Bukhari ini ya. Lihadhihi sunnati as-sahihati, ya, berdasarkan daripada sunnah yang sahih, hadis yang sahih. Summahya mustahabbatun, kemudian duduk istirahat ini disunnahkan akibat
sajadatis tsaniyati, setelah setelah sujud yang kedua. Min kulli rakaati, dari tiap-tiap rakaat, yakumu anha, ya, yakumu anha, di mana seseorang tersebut mau berdiri daripada sujud yang kedua. Jadi duduk istirahat itu sunnah setelah kita melakukan sujud yang kedua, ya. Jadi sunnahnya itu pada saat sujud yang kedua, ya. Ketika kita mau tiap-tiap rakaat ketika kita ingin berdiri dari sujud yang kedua. Jadi pada saat kita sudah melakukan sujud yang kedua, kita kan pertama nih, sujud yang pertama, saat kita sujud subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian kita duduk sebentar, duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kemudian kita sujud lagi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, misalkan seperti itu bacaannya. Kemudian baru kita Allahu Akbar, Allah itu duduk istirahat sebentar, Allahu Akbar berdiri kayak gitu, takbir, baru Allahu Akbarnya, pas seperti itulah. Simpelnya seperti itu, ya. Dan memang memanjangkan takbir itu sampai betul-betul dia berdiri. Jadi dari sujud, duduk istirahat, sampai dia betul-betul Allahu Akbar. Nah, karena napasnya nggak panjang, makanya saya pilih yang pandangan yang ketiga, ya. Jadi duduk bangkit dari sujud yang kedua, saya tidak baca takbir. Baru pas naik ke atas, pas mau naik berdiri rakaat yang kedua, itu baru saya membaca takbir. Napasnya nggak sampai masalahnya. Wala tustahabbu fi sujudit tilawati fi sholah, dan tidak disunatkan duduk istirahat ini fi sujudit tilawati, pada sujud tilawah, ya. Pada sujud tilawah fi sholati, dalam sholat, ya. Jadi kita ini sujud tilawah itu tidak disunahkan untuk duduk istirahat, ya. Waqad ahdahtu amaroha fi syarhil muhadzab, dan saya telah menjelaskan perkara ini di dalam kitab Syarhul Muhadzab, ya. Kalau Syarah Muhadzab itu kitab saya lupa lagi kitab Imam Nawawi ini, kitab Al-Majmu'. Nah, kitab Al-Majmu' itu adalah kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi yang menjelaskan tentang bab ini, ya. Takbir pada duduk istirahat itu dijelaskan detail oleh beliau. Nah, cuman di sini disebutkannya kitab Syarah Al-Muhadzab, ya. Syarah Al-Muhadzab itu nama kitabnya adalah kitab Al-Majmu', juz 3 halaman 304, ya. Teman-teman bisa cek di situ. Kitab Syarah Al-Muhadzab. Bihamdillahi ta'ala, dengan mengucap memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi Syarhil Muslimi, dan di dalam kitab Syarah Muslim. Nah, beliau juga mengarang kitab kitab Syarah Sahih Muslim. Saya lupa lagi nama kitab beliau ini. Saya kurang familiar kalau kitab beliau yang membahas tentang Syarah Muslim, ya. Itu juz 4 halaman 215 juga dibahas di situ. Walaisa maksudan fi hadzal kitabi, dan tidak ada maksud di dalam kitab ini illa bayanul askari khosotah, kecuali menjelaskan zikir-zikir secara khusus. Wallahu a'lam, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui. Jadi
Al-Imam Nawawi di sini menjelaskan bahwasanya tidak ada maksud beliau untuk membahas secara detail di dalam kitab Al-Azkar di sini. Beliau hanya membahas tentang duduk istirahat di sini hanya tentang zikir-zikirnya saja seperti itu. Jadi beliau cuma sampaikan bahwasanya menurut di dalam Sahih Imam Bukhari bahwasanya duduk istirahat itu hukumnya adalah sunnah, begitu saja seperti itu. Nah, kalau teman-teman baca menonton kitab video tentang duduk istirahat di dalam kitab Bulughul Maram ya, konten saya di playlist kajian kitab Bulughul Maram. Nah, di situ ada pembahasannya di situ bahwa duduk istirahat itu sunnah di tiap rakaat ya, seperti itu. Jadi kita duduk istirahat itu maksudnya pada saat kita sujud kedua, mau berdiri kayak gitu, mau melanjutkan rakaat yang selanjutnya itu bangkit dulu dari sujud, duduk sebentar, baru naik seperti itu. Baik teman-teman, bisa teman-teman takbir pada saat bangkit dari sujud, duduk istirahat sampai berdiri seperti ini, baru Allahu Akbar dengan memanjangkan takbir. Itu yang paling sahih. Atau teman-teman di situ ya, kalau saya pakai yang ketiga tanpa membaca bangkit dari sujud, duduk istirahat. Nah, ketika saya bangkit mau berdiri, nah baru saya membaca takbir. Itu yang ketiga yang saya gunakan karena napasnya nggak panjang seperti itu. Tapi ingat, pada saat kita bangkit dari sujud yang kedua, duduk istirahat sampai bangkit lagi untuk berdiri. Nah, itu tidak boleh membaca takbir 2 kali, hanya sekali. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misal ada penyampaian saya mungkin yang kurang tepat di sini ya, yang nggak sesuai dengan isi kitabnya. Istilahnya walau bagaimanapun persiapan saya mungkin masih belum sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam musonif ini ya, yang disampaikan oleh musonif pengarang kitab Al-Azkar ini ya. Saya mohon maaf. Kemudian juga hal yang sama juga kalau misal ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, itu menyinggung guru antum semuanya, entah itu masalah apapun itu, baik itu di konten ini atau di konten-konten sebelumnya, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya ada nyenggol ya, seperti itu. Itu juga tidak bermaksud saya menyakiti, merendahkan antum atau guru-guru antum semuanya. Kita hanya membahas, berdiskusi sesuai dengan apa yang ada di apa yang saya ketahui dan apa yang ada di dalam kitab, seperti itu saja kayak gitu. Dan kalau toh pun ada yang berbeda tata cara mengamalkan syariat agama Islam, kalau bisa ditanya terlebih dahulu kayak gitu ya, kalau misal kita yang sesama muslim gitu. Nah, kalau misalkan itu di luar daripada syariat agama Islam ya, kalau itu sudah salah ya salah lah, nggak usah juga istilahnya teman-teman melakukan hal-hal yang di luar daripada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan erau, kemudian belian, kuangkai, itu kalau yang namanya berdasarkan syariat agama Islam itu hukumnya haram, itu musyrik ya. Tapi jangan sampai orang lain di luar agama Islam yang mengamalkan adat istiadat seperti itu terus dibully, kemudian dibubarkan dan lain sebagainya. Kita melakukan hal-hal anarkis kepada mereka, itu tidak boleh
ya urusan mereka, urusan kita. Itu yang selalu saya sampaikan. Bukan saya takut sama orang Dayak, enggak. Tapi memang itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan terutama pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.